rumah lagi rame, kalau dia mau ke dapur minta ditemenin. Jadi gue pernah ngeprank dia, gue itu pakai pocong-pocongan. Nah, gue pas pakai pocong-pocongan, dia ketakutan sampai pingsan, dan itu jam 1 malam ya. Pas besok paginya, gue itu nggak sadar. Paginya gue nggak sadar, sampai gue nggak inget kalau gue itu kayak gitu selama 2 hari. Jadi gue itu kayak orang bilang tuh kayak orang kesurupan, tapi gue dirawat. Itu pengalaman gue. Nah, sampai sekarang gue yang namanya, sebenarnya gue bukan orang tipe penakut gitu kan. Cuma dari kejadian itu, satu hal tuh yang bener-bener gue pengen apa ya, pengen ngehindarin itu, ngelihat kain kapan. Gue pasti agak kecium-cium banget aromanya, kayak tadi siang nih, mertuanya kakak ipar gue meninggal, mertuanya kakak gue meninggal, itu sampai sekarang kecium-cium banget masih. Nggak tahu dah gue disebutnya kebayang atau gimana, mungkin biar gue bisa lepas kayak gitu tuh gimana tuh, biar nggak, jadi kalau ada yang meninggal pasti kecium-cium gitu, walaupun itu bukan saudara juga. Gini itu kayak gini itu kerasa itu biasanya sampai 4 hari kayak gitu. Keciumnya kayak misalkan kayak udah ketahuin, misalkan kayak sebelumnya dia meninggal atau sesudah dia udah meninggal, Bang? Jadi kalau sebelum meninggal gue bisa, misalnya bukan bisa ya, jadi nggak semua. Jadi kalau gue deket, gue ajak ngobrol gitu kan, dalam hati gue udah ngomong duluan nih, ini nggak bakal kuat dalam 12 jam. Tapi pas dia nih meninggal, kalau gue ngelayat gitu kan, kalau gue ngelayat itu kecium-cium bau mayat, bau jenazah itu sampai 4 hari sampai 7 hari. Gue tuh sebenarnya pengen lepas dari kayak gitu tuh. Coba Bang Misteri minta bantuannya, gue juga masih belajar, mungkin Bang Misteri bisa ngejelasin. Mungkin ada yang mau ada yang mau diomongin. Kayak gitu biasanya sih Bang Obi, biasa kayak bawaan gitu ya, bisa dibilang bawaan. Iya juga sih, sebenarnya dari kecil makanya kalau saudara ngelayat kan gue jauh, misalkan dari orang tua, kayak kemarin sih ada tetangga meninggal juga nggak dikabarin sama orang tua, jadi sengaja. Biasanya gue panik sendiri gitu, panik sendiri, tapi ngerasa takut. Berarti intinya lu mau ngilangin hal-hal kayak gitu ya Bang Obi? Iya, gue tuh pengen ngilangin karena gue ada bekas pendaman juga, kalau orang dulu bilang itu penjaga. Gue sih kalau itu sih udah gue keluarin semua. Jadi, ada efek kayak gini tuh, Bang Misteri, gue minta saran nih gimana nih biar gue kalau ngelayat itu gue pulang tenang gitu. Menurut gua kalau untuk yang jagain lo itu belum bersih sepenuhnya sih, masih ada yang meninggal. Iya, masih ada beberapa sih. Kalau untuk kayak yang lo omongin bau jenazah itu, lah pas lo pulang lo mandi, lo wudhu kagak? Gua pasti wudhu dulu sebelum pulang. Sebelum masuk ke dalam rumah pasti gue wudhu dulu di luar. Kalau enggak gue nyari musola, gue wudhu dulu. Kalau bisa lo habis wudhu ya kan, situ mandilah. Soalnya mungkin ada yang nempel, masih ada yang nyangkut itu, nggak tahu dari siapa. Soalnya kemungkinan menurut gua tuh itu ada yang mau disampaikan tapi lo nya nggak bisa, makanya yang lo cium cuman baunya doang. Iya, masa yang ngerasain kayak gini sih bukan cuma gua di keluarga gua, sama nyokap gua juga gitu kan. Jadi kalau gua habis ngelayat, gua nggak berani pulang, pasti nyokap gua ngerasain. Keturunan. Tapi kalau untuk keturunan sendiri kayak gitu bisa dihilangin apa enggak gimana Bang Misteri?
Kalau untuk keturunan menurut gue nggak bisa sih. Nggak bisa. Bi- eh, Kemungkinan masih bisa, tapi itu agak susah karena gitu loh. Cara ngilangin yang bener itu kan lo rajin ibadah, rajin doa, rajin zikir. Udah, itu doang. Lama-lama kalau hilang. Kalau ke situ sih insya Allah gue masih bisa kalau gue. Sama satu lagi, jangan ngulur-ngulur waktu. Udah itu doang paling. Ngulur waktu segi Kalau contohnya gini, kalau misalnya emang udah waktunya, ya lu sholat. Bukan nge-game, bukan kerja. Kalau salah kerja, kalau salah emang nggak ada yang beli, nggak ada yang datang, ya udah lu sempetin sholat. Kan tinggal lu tulis aja lagi sholat gitu. Kalau salah lu kerja, nggak lu ngomong ke temen lu mau sholat dulu, tolong jagain gitu kan bisa. Gantiin. biasanya kalau sholat sih emang suka-suka ngaret juga gitu, nggak tepat waktu. Iya, iya. Oh iya Bang, siapa? Bang Misteri, kan gue lagi tuh pun pernah nanya ke lu juga nih yang masalah patung itu, mungkin bisa di up di sini Bang Misteri. Masalah apa tuh? Kayaknya seru nih. Iya, itu Kirim di grup aja. udah Fotonya ada kirim ke grup. udah di share di grup. Itu boleh dapat Bang Bogi. Bokap dikasih sama bos. Kan gue punya kayak perasa kayak gitu, kalau gue ngerasain kayak ada hal yang aneh kayak gitu di dalam patung itu, mungkin bisa dijelasin di sini. Oh, boleh silakan berbagi. Aduh, kalau untuk soal patungnya, gimana yang gue jelasin? Sekilas gue ngeliatnya kayak Cut Nadine atau enggak Kartini, sumpah sekilas. Iya benar, kalau Kartini pas kayaknya sih, cuman kayak hal yang di dalamnya itu kayak ada yang meliputi patung itu Bang, kalau menurut gue Bang. Iya, makanya itu kan gue kan di awal gue nanya ke lu, lah kok ini muka sama tubuhnya kayak pahlawan tapi kok auranya agak-agak negatif. Berarti lu ngerasain juga Bang? Ya emang. Kan benar, berarti sama kayak gue. Iya Bang, benar. Itu negatif. Ada pasangannya, satu lagi Bang, pasangannya cuman nggak tahu kemana tuh sama bokap. Pertama loh ya menurut gue, kalau salah udah ibarat ngambil contoh lah kayak yang di Bali. Itu kan ada di Bali kan juga ada patung kan. Itu patungnya kalau misalnya menurut mereka nggak senonoh kan mereka kasih kain kan. Iya. Soalnya pas gua kemarin bahas itu patung pas di PC itu loh, kan gua ngomong, lah kok mancung, lo paham nggak maksudnya mancung apanya? Iya paham. Iya makanya gue udah bilang ke admin juga ya, sorry kalau emang ada, rada vulgar gitu. Pertama, Waalaikumsalam. menurut gue pertama coba tutupin beberapa yang vulgar. Gue boleh nanya nggak Bang? Boleh. Iya. Lagi ada podcast ya? Iya. Nih, kita podcast lagi Kamis nih, edisi Kamis mistis. Mulainya kapan Bang? Ya? Mulainya kapan? Ini Udah lagi dimulai dari tadi. Mungkin ada pertanyaan atau Cerita. pengalaman bisa di-sharing. Iya, bisa di-share nih. Ngomong-ngomong kok gue nyesek ya ngomongin itu patung ya. Gini, Coba minum air hangat dulu. Bang Misteri, Enggak. itu patung kan lagi itu pernah gue pegang kontak langsung nih kan. Itu auranya pas gue coba kontak langsung di bagian kepala, itu berasanya buset, panasnya bukan main Bang. Lu udah mandiin belum? Bandin nggak pernah sih, belum pernah. Maksudnya dibersihin lo ya.
bersihin sih pernah, sering malah kalau dibersihin kayak gitu sering. Kalau untuk dimandiin sih nggak pernah. Cuman kayak ih gila, gue kontak langsung tuh panasnya berasa banget bang. Aura-aura. Gimana ya? Keluar ya. Kenapa bang Bogi? Nggak, menurut gua tuh itu bukan negatif tapi kurang nyaman doang. Soalnya ya nggak bisa dipungkiri lah kalau yang apapun yang berbentuk atau nggak berwujud seperti makhluk itu, walaupun gambar itu kan mereka bakal ngisi ya kan. Asal mereka ngisi itu kan mereka kan juga ciptaan Tuhan kan, mereka juga pengen dijaga kan, dirawat kan, maksudnya dalam bentuk rumahnya lah. Bisa ngambil contoh kayak gini, lo kan punya rumah, lo kan tinggal di rumah, kalau rumah itu kagak lo jaga, sikap lo gimana? Risih kan, marah kan. Maksud gue itu bersihin juga, bersihinnya nah, tapi bersihinnya itu dalam artian lo bukan untuk yang di dalamnya, tapi untuk merawat bentuk itunya, bentuk bendanya, bukan untuk si makhluk yang di dalamnya, bukan. Kalau salah lo niatnya untuk makhluk di dalamnya, si makhluk bakalan gede kepala nanti, keras kepala nanti, malah bakalan susah keluar dia nanti, malah bakalan netep. Iya coba ntar gue inian juga. Sekarang Sama kalau kenapa? sama kalau bisa itu kan si patungnya kan lo taruh di mana? Di belakang kan, Ruang tamu. ruang tamu. Menurut gue coba kalau salah lo pas lagi kayak kau apa tuh, maaf lo agamanya apa, Islam kan? Seminggu sekali lah menurut gue, minggu sekali coba lo baca Al-Quran di ruang tamu coba. Ntar coba sekalian gue bersihin, sekalian gue konfirmasi tujuannya apa. Wah, soalnya ya di awal emang nggak nyaman, tapi emang harus kayak gitu. Iya. Kalau Ntar biar auranya agak tenang loh menurut gua. Iya. Coba ntar gue bersihin dulu. Habis dibersihin gue untuk konfirmasi tujuan itu orang apa, maksudnya itu makhluk buat apa. Kan biasanya setiap makhluk yang ngejaga di patung-patung itu kan ada tujuannya masing-masing. Kalau menurut gua itu cuma numpang tinggal doang. Oh iya, yang lain mungkin ada pengalaman boleh dicerita, biarin nggak mentor-mentornya doang ya. Yang lain boleh dong cerita dong pengalaman kalian, hal-hal yang bisa Bang Bogi, selama ini. Ya. Mungkin Bang Nek tuh mau cerita dia angkat ketek. Siapa? Nike. Nike. Mana sih Nike? Itu. Udah. Ya monggo Bang naik ngobrol. Cerita apa sih? Mungkin ada cerita horor Bang. Horor. Atau pengalaman pribadi tentang mistis kayak gitu bisa diceritain ke sih. Ada sih waktu itu pas jalan pakai motor kan. Nah tiba-tiba motornya mati di tengah-tengah di sampingnya itu sawah. Nah pas mati itu kayak digas itu berat tuh. Terus nyala lagi jalan waktu di jalan raya. Di jalan rayanya ada mas-masnya bilang, "Mas itu mas ada yang bonceng." Aku nggak tahu kan. Nggak tahu apa itu yang bonceng. Iya. Bang Misteri tebak-tebakan yuk. Pak Konti. Iya kan, bener, satu server sama gua. Bener Iya, nggak nih? Mas Nek? Bener Kunti. Bukan bang. Enggak, kalau dari gua malah kayak Kunti dia ya. Posisi duduknya miring, pocong. Pocong. Wah, Diri bang. Gila bang. gila itu mah lebih ngeri. Sumpah.
Nah kayak gini bang, di situ kan di jalan mau mau nyampe rumah di setapak ada bapak bilang, Nik sini mampir dulu, aku bilangin. Nah waktu mau mampir mau nyampe rumahnya, terus tiba-tiba motor mati, cerer, kayak dimatiin di kotak. Terus lah ini motor kenapa? Terus itu ya kan yang udah ahli dalam bisnis bilang, kamu habis ngapain aja tadi? Enggak ngapa-ngapain kok, baru jalan dari rumah temen. Nah, terus oh tadi ada yang bonceng. Nah siapa tuh? Nggak ada, padahal dari rumah temen itu sendirian. Nah katanya ada pocong tuh mahir. Langsung merinding dah, merinding. Lah katanya itu bilang, itu katanya suruh apa, suruh balik lagi diantarin apa. Iya, itu biasanya nakal sih, apa mau ikut nebeng kayak gitu. Biasanya nakal mau ikut. Menurut gua bukan nakal sih. Itu tadinya ya kan, iya sih ada kuburan di sana dekat sawah. Terus katanya kayak mau main ke dekat kuburan di rumahku. Nah, sama suruh anterin. Mau silaturahmi. Enggak tahu. Silaturahmi nggak tuh? Itu poci pengen dianterin. Sering sih kayak apa, aku lewat gitu dari rumah temen terus ke rumahku, dari rumahku ke rumah temen. Juga dulu pernah kayak gimana ya, katanya pernah kayak apa, pernah bonteng juga. Nah itu poci kayak keseringan, jadi gimana ya kalau dibilang kayak pengen ikut terus gitu. Nah sejak itu aku nggak pernah bang naik motor terus sendirian kalau ke rumah temen gitu. Ngomongnya lu pas berangkat atau nggak pas pulang kagak baca doa gitu? Lalu baca bang. Makanya baca doa dulu. Udah bang, gila bang. Emang sih kalau percaya nggak sih makhluk-makhluk halus tuh yang paling menurut kalian tuh yang paling serem apa sih? Poci atau kunti sih? Kalau untuk pengalaman gue sendiri poci bang. Poci sih Poci ya. merah bang. Poci merah bang. Enggak, poci merah lebih mending, kuntilanak merah lebih parah. Nah itu dia. Kalau kuntilanak merah emang parah, tapi poci merah bang. Pocong nyebelin, baunya emang nggak enak, enak terus nyebelin. Tuh amat tuh bang. Bentar. Kalau lebih baik mending, kalau misalkan ini saran dari gua, kalau misalkan mau ngomongin mendingan ke kunti aja. Kalau poci itu lebih sensitif. Nah iya. Sensitif emang, lebih gampang datangnya. Kalau menurut gue sih kan mereka berdua agak serem sih. Yang lebih serem tuh ketika pas lo lagi baca Quran ya kan, lo salah terus dibenerin sama mereka. Lebih neremin itu sih sumpah. Pernah aku sholat Itu salah saudaraku. rakaat dibenerin loh. Iya. Saudaraku bang. Lebih neremin itu sumpah. Soalnya Langsung ditepuk bang. enggak, soalnya menurut gua tuh gini loh. Kita kan sebagai manusia kan kodratnya kan lebih tinggi ya kan. Tapi hafalan mereka lebih bener. Lah emangnya kalian nggak malu ya? Hafalan mereka lebih bagus daripada kalian. Menurut gua lebih takutin mereka yang bisa benerin bacaan Quran. Iya. Aku mau tanya. Nggak apa-apa aja. Mau cerita aja ya. Iya. Boleh silakan. Dulu sebelum nenek aku meninggal, aku nggak bisa lihat, tapi bisa ngerasain kalau dia itu benar ada dan aku tahu wujudnya dengan persis, tapi aku nggak bisa lihat, kayak ada di bayangan.
terus setelah nenek aku meninggal aku baru bisa lihat. Dan satu setan ini, satu sosok ini yang sering aku lihat kalau aku ke rumah nenek. Dan udah beberapa kali lihat kan, dan aku berani diri bertanya, tapi aku dalam hati bilang, ini siapa sih gitu datang terus. Nah tiba-tiba dia jawab gitu, aku temen nenek kamu dulu gitu. Dan dari saat itu aku kalau ke rumah nenek pasti lihat itu gitu, begitu. Bang Si Mbak. Misteri Si itu Mbak. iya Dari cucu nenek aku yang bisa lihat cuma aku, dan katanya emang itu diturunin ke aku. itu kodam si bukan Mbak. Bang? Itu si Kodam Mbak bukan, bukan? Bang? Nggak, Ika itu si Mbak bukan? Hmm? Si Mbak bukan Mbak. Iya, dan mbaknya itu dia tuh kayak penunggu sumur di salah satu rumah budi aku, dan sumur itu kerajaannya mereka, tempat mereka gitu. Oh, ya paham. Dan aku sering lihat jin korin aku nggak tahu itu jin korin aku apa hantu Bukan. yang menyerupai aku, tapi aku sering banget lihat itu di kaca lemari yang dibikinin sama mbah aku, pak ade aku bikin sama pak ade aku sering lihat diri aku sendiri di situ. Bang Misteri, kalau hal kayak gitu termasuknya lebih ke, maksudnya kayak bekas punyanya neneknya atau kodam kayak gua sendiri kan itu keturunan dari Eyang, apa gimana Bang? Mau jawab? Yaudah, tapi Bang Misteri dulu aja deh. Iya Bang Misteri. Orang keturunan kan ada dua tipe. Yang pertama nunggu yang punya pertama meninggal dulu, yang kedua langsung diturunin pas keturunannya lahir. Kalau menurut gua yang ini nunggu neneknya meninggal dulu baru langsung pindah ke dia. Oh iya. Tapi kalau misalkan kayak gue kan ya sama yang kayak tadi Bang Misteri cerita kayak gitu, kalau gue lebih kayak yang gue udah meninggal terus turuninnya lebih ke gue, dari banyak ke cucu lebih ke gue. Terus apakah nanti kalau misalkan gue nggak ada itu pindah lagi Bang? Pindah ke anak lo. Kalau nggak anak lo ya ke cucu lo paling. Itu yang dari nenek ke aku tuh nggak cuma itu doang, tapi dari sakit pun nenek aku meninggal karena, dan dari cucu-cucu yang lain aku yang punya sakit yang paling parah tuh aku gitu. Dan kayak dari hidungku tuh mirip banget sama nenek aku, dan hantu yang sering aku lihat itu kalau ketawa, kalau lagi marah itu mukanya kayak aku. Enggak ya, aku kan pernah kan di kaca tuh kayak aku bikin muka serem gitu loh, tiba-tiba di depan itu di kaca tuh kayak aku udah muka biasa kan, tapi di kaca tuh masih muka serem aku, sumpah nyeremin banget. Aku kalau marah itu pada nggak berani deketin, katanya muka aku terlalu serem kalau marah. Begitu. Kalau yang gue lihat ya, bentukan mukanya dia lebih serem ya, sumpah. Yang warna Dia tuh merah bukan sih, Bang Misteri? Dia tuh korban loh. Bertaring ya? Dia korban. Iya, sama. Dia korban. Sama-sama. Rambutnya, kalau menurut gue sih emang ini rambutnya agak panjang dan agak kayak apa ya, kayak keribo gitu. Enggak ikal, dia keribo gitu loh, kayak aku pernah gambar wajah dia. Iya. Dia hilang. Rambutnya agak panjang sekitar inilah, nggak sampai selutut sih, sebawah pantat gitu, sebawah paha. Tapi aku pernah lihat dia rambutnya panjang banget, hampir aku enggak, sebenarnya nggak kayak gitu, rambutnya cuma searah ke dengkul aja. Iya betul di situ. Kepantatan lah, turun dikit paling. Agak besar ya orangnya. Anjir. Iya gue paham. Iya taringnya itu anjir. Ya, aku punya. Bener teh. Iya bener teh, lihat taringnya gila. Aku punya gigi taring 2 beneran. Dan gigi aku pernah berdarah 2 kali. Enggak. I mean sih ini bukan dari neneknya Bang Misteri. When I talk to lagi gua ngomong ke dia gitu, yang gua tangkap adalah ini tuh dari kecil memang udah ngikutin Cika, cuma dikarenakan si neneknya itu ibaratnya kayak ngejaga dari kecil, jadi si ini nggak berani buat masuk gitu.
Nah, akhirnya sampai si neneknya meninggal barulah dia berani untuk datang gitu bang. Menurut gua bukan gitu. Nggak, yang si mbak ini itu Pembunuhan ya? Nggak, itu yang bukan. Itu yang si mbaknya itu derajatnya lebih rendah daripada yang punya neneknya. Jadi ibaratnya yang punya neneknya atau si queennya yang gangguin dia itu cecenguknya. Iya ya, maksud gue kayak yang mungkin ya kemungkinan kalau misalkan yang gue ajak ngobrol ini dia itu memang ngikutin Ika nih dari kecil gitu. Nah sampai si Ika ngomong kalau misalkan neneknya nggak ada dan akhirnya dia merasakan hal itu, nah berarti bisa kemungkinan tuh karena neneknya tuh ngejaga tuh memang jinnya itu dari lebih besar daripada jin yang punya Ika gitu. Makanya pas neneknya nggak ada dia langsung begini. Dia nggak, menurut gua tuh yang ikutin dia bukan ada satu loh. Iya ada 3 kan? Yang anak kecil 1 itu kan? Iya anak kecil. Ada lebih. Coba deh, Bang Misri. Coba kan tadi Teh Ika ngomong katanya di ini sumur deh. Coba tadi lihat agak di sumurnya itu kayak ada hal yang beda deh. Iya di sumurnya tuh. Kan ada snack. Habis bilang aku lihat di sumur kan, aku bilang kakekku, Mbah aku tadi lihat gini kan. Terus mbah aku tanya ke sesepuh, katanya sumur itu teh tempatnya para mbak-mbak gitu. Nah kalau yang gue lihat malah ini kayak nenek-nenek bungkuk di situ. Ada. Nah iya. Nah itu yang gue lihat. Cuman hampir kayak apa itu sumur kayak lebih dilingkerin ya Teh. Iya betul. Bener kan? Nggak. Ada satu sosok yang jagain sumur itu, snack. Yang gede banget. Iya, snack juga ada, bener. Ada. Itu apa ular? Setengah ular, setengah perempuan. Iya, kalau menurut gue siluman sih lebih tepatnya. Setengah ular, setengah perempuan. Lu pernah di kayak pas lagi tidur kayak dililit ular kan, Ika? Aku pernah, ibu aku pernah. Mati rasa. Betul. Iya, ini. Anjir, kalian tahu. Iya. Gue mah jangan dipancing, makanya gue juga males nih gue seru ikut-ikut gini ya. Aduh. Tapi itu yang benar. Itu nggak gitu loh, Ika. Kalau gue bukan karena gue tahu, tapi karena gue di sana. Gue lagi jalan-jalan ya kan. Oh iya, yuk sama lu sama gue sama sih. Gue kalau misalkan mau main, jadi ibaratnya gue main ke tempatnya. Ya kan? Telia. Gimana? Itu ada satu nenek-nenek. Itu di dekat sumur bagian depan itu ada yang nyambut. Coba nggak tahu tujuannya apa. Lu kalau misalkan gue lagi main, lu jangan nyebutin. Kalau gue lagi main, kalau disebutin nanti gue bisa nggak balik nih. Jangan gitu. Oh enggak, sorry. Iya soalnya iya bener. Tadi ngedip dikit itu ada yang nyambut nenek-nenek di depannya. Ika, itu dekat sumur ada pohon kembar ya? Ada. Kalau saran gue mendingan lu jangan lewatin 2 pohon itu. Tapi menurut gue ya, ntar lu Ika bentar ya. Menurut gue concern gue malah di kamar lo sih, di kamar lo serem banget anjir. Iya emang. Nah, concern gue di kamar lo karena tiap malam lu tuh suka ditarik-tarik kakinya. Itu aja sih sebenarnya. Yang bikin concern. Itu dari plafon weh. Coba lihat atasnya. Iya, paham. Itu kan yang narik enggak, itu kan yang narik dia kan rambut weh, bukan tangan. Iya makanya kata gue gini, makanya gue concernnya itu ke kamarnya dia. Kamarnya itu gila panas banget ya. Gue nggak tahu kenapa gue baru main langsung kayak panas gitu awalnya. Ini kan tadi yang aku ceritain nenek aku yang meninggal itu kan di Jogja. Sekarang Oke. Ini tuh rumah aku dan ada suara datang lagi.
gitu. Sama Anjir ada keluar ketawa ya. gini gitu. Ini tuh dulu dari rumah Mbah Bujon. Ika ada yang nemenin itu kak. Gak apa-apa, biarin. Tenang kak, gue jagain kak. Telia, Iya gimana kan? enggak itu punten yang di kamar yang di sumur itu ada yang nge-welcome banget tuh. Udah biarin. Jangan makanya jangan gitu. Gue santai Enggak. aja santai. Gua lagi coba di sumur. Bang. Enggak, lu jangan macem-macem, Cang. Berat di situ, udah diemin aja. Kenapa? Cang. Itu Kenapa? jaga di desa loh. Cang gitu loh. Cang. Heeh. Walaupun mereka welcome, mereka tuh Gua tahu. nggak gini loh. Gua tahu tujuannya. Nggak, mereka tuh welcome, tapi nggak boleh ngizinin lu balik kalau lu masuk. Lu Iya, mau gua tahu kakak balik? tujuannya. Gua tuh tahu tujuannya. Iya. Makanya gue bilang jangan disebut, Cang. Biarin aja, Iya, gua biarin. tahu. Jadi semakin Chan, dia Chan, jangan main di sumur dulu, Chan. enggak gini, Cang. Jadi semakin ini gue mau kasih tahu ya, Cang. Jadi gini, semakin lo diam dan semakin lo nggak peduli sama dia, ya dia cuma ngeliat doang, nggak bakal ngapa-ngapain. Jadi udah diem aja. Oke, lanjut ya. Ika, ini di kamar lo. Gue kasih tahu nih, Ika. Gue berharap sih lo mau rubah kayak posisi tidur lo gitu, posisi kasur mungkin ya. Jangan ini ke arah pintu kan kasurnya? Enggak. Perasaan iya deh, gue lihat deh. Bukan gini loh. Itu tuh jadi tuh kasurnya tuh beradab. Kalau salah dia ngadep kiri atau ngadep kanan langsung ke pintu ya kan? Iya, maksud gue kayak yang pindah dulu, maksudnya dipindahin gitu loh kayak. Gini loh, ini kan pintu, terus aku hadang sama lemari. Ini tuh lemari buatan Pak Adi aku dan kayunya tuh ambil dari beneran semua. Ini lemari dan jendela. Terus ini kamarku, terus hadapnya ke jendela. Lah di jendela itu ada yang jaga temannya Mbah Bujon aku. Nah, maksud Misteri. gue tuh benar sebenarnya gini, kalau misalkan nggak ada lemari, sorry, kalau nggak ada lemari berarti kasur lo ada pintu dong. Nah itu maksud gue, lu kalau mau pindah posisi kamar, pindah posisi pintu apa sih namanya, pindah posisi kasur. Anjir, gue ngomong ribet banget sih. Cang, kan gue udah ngomong. Enggak, Bang. Enggak gini loh. Iya, gue paham. Coba lihat kaki lo. Copot itu yang di kaki lo. Siapa aku? Enggak, tuh si Encang. Oh, Encang. Udah gue bilang jangan kesana. Enggak, gini Cak. Bang, gua gak ada niatan ke sono. Pas di welcome, gua coba kabur. Gak usah makannya, gue Iya, bilang juga gak usah. gua udah coba kabur, pengen ngelilingin, cuman ketariknya otomatis ke situ sama yang di depan itu mulu. Udah. Tadi nggak bisa balik ke nyaho mana teh. Amit-amit atuh. Lanjut kak. Tapi ya itu kak, maksud gue gini, kalau lu merubah posisi tidur lo mungkin itu akan lebih baik daripada lo gak merubahnya, karena gini, itu tuh tepat banget di tengah-tengah kasur lo, jadi kalau lo tidur tuh kayak ketindihan gitu loh kak, maksud gue. Kabur dia, takut mungkin ya. Ganti sinyal. Hai Widya mau dibaca nggak? Aku udah lama nih gak main ke rumah Widya. Ini ya minta waktu nih. Gua udah situ Bulakan nih ya. Konon di sini itu gerbangnya kerajaan jaga ular. Gua coba foto ya. Di sini ada di lokasi, mungkin dia yang gua foto ini bukan kepala, nanti gua arahin ke kepalanya. Oke, bisa. Menurut gue jangan ke kepalanya deh. Jangan. Enggak apa-apa, biarin. Enggak apa-apa, gue bisa, tenang. Lu nantang teh. Udah fotoin aja, Bang Obi. Itu kan sana juga di situ kan juga ada macan nih. Iya, biarin aja, nggak apa-apa. Santuy. Ada kunti yang berkeliaran. Enggak. Udah, santuy weh.
sama Kunti doang, ini udah lihat banyak. Iya anjir. Gini. Nah itu lokasi kurang lebih di leher. Oh iya benar ya. Menurut gua enggak gini, menurut gua Kunti itu malah kayak pengemis nih. Ini tapi yang Kenapa pada takut nih? Tapi yang gue lihat malah ini sih banyakan siluman anjir. Emang Iya. itu kan? ada buaya juga kan? Iya benar. I see. Ada. Tapi ini loh. Dia enggak, tar dulu bentar. Tapi tuh ini loh. Di ini nih di apa sih namanya sepanjang jalan ini emang sering banget ini nih pasti sering banget mobil mati nih. Yakin gue nih. Soalnya di tempat sini tuh perangkapnya banyak banget anjir. Gua sekarang udah di lokasi, cuma agak di belakang kepala ya. Oke. Weh, mohon maaf nih kan. Lah kok itu ada yang gede banget weh. Siapa? Iya bukan ya. Soalnya gue udah tanya dia coy. Soalnya gue diam. Gue ngomong. Bang Misteri, lu lihat yang di gua bunderin deh. Iya, gue udah lihat. Iya, coba lu fokus ke situ deh. Udah gua kirim. Biarin. Kalian lagi di Lagi di tempat seseorang iya main. nggak di server kan? Oh iya gue tahu nih, gue lihat. Enggak. Ya udah. Soalnya Tapi ini sih ya, menurut gue ya. Sebenarnya di sini lebih ke kuat-kuatan sih, ya kan? Kayak kuat-kuatan gitu loh. Makanya yang di sini tuh nggak selamanya menyeramkan, tapi ada juga yang beberapa yang emang ngejaga doang sih. Sebentar. Aiden di pohon siapa weh? Mau saya siapa? Kegelandungan. Iya, biarin aja. Yang di daun dulu, coba lihat yang di daun. Lu lihat ini nggak sih? Ya, I know. Lu lihat ada yang ini nggak sih? Ada orang tinggi banget. Iya. Orang tinggi. Ada. Dari tadi gue bingung lah itu siapa itu. Gede bener. Iya, Astagfirullahaladzim. Ini gua udah di lokasi percis di dekat kepala nih. Bang Obi, coba ini yang gue bunderin arahin ke situ deh bang. Fotonya lebih dipertajam bisa nggak bang? Nggak usah. Sebentar. Nggak usah. Pas. Mohon maaf banget ya. Mohon maaf banget. Gua nggak boleh motor di area sini. Nggak usah. Gua tahu. Nggak usah. Bang Ubi udah ngikutin weh, jangan weh. Udah. Iya kan bener. Itu dia lebih bahaya. Kalau gue bilang nggak usah. Udah nggak usah. Telia. Bener gak itu yang gue bunderin lebih parah? Nggak usah dibahas, Cang. Gini Ya loh. kan. Kalau salah udah diomongin nggak usah dibahas. Nanti lu ketarik bingung weh, nggak bisa balik. Iya, nggak usah. Kalau kata gue nggak usah. Itu gerbang weh, mohon maaf. Gua tabok lu bahas terus. Tapi ini sih sebenarnya menarik juga sih. Misalkan kalau lo nggak takut ketarik, gue bahas ini di sini. Enggak. Nah makanya. Enggak loh. Kalau salah kalau untuk kayak dia mah masih ketarik doang. Masih bisa kuat-kuatan. Iya betul. Itu yang di sana yang lagi motoin kasihan, kagak usah balik ya nanti. Makanya gue bilang dia udah ada yang ngikutin, udah di pintu nih. Don't like that. Udahlah tinggal balik aja lo balik. Gak usah ini. Jangan nantang lo udah malam Jumat juga ini sekarang. Enggak gitu, menurut gua dengan lo balik ya kan cuci muka, Iya. kaki kan lo tidur. Udah kayak bocah nih. Widya naik dong. Gua nggak bisa motor lebih dekat nih. Iya oke. Nggak usah. Wid, gimana Wid? Mau didatengin sekarang? Ini lagi bahas apa sih? Iya biasa lah, kayak gue main-main. Kan lu udah sering gue main-main ke rumah lo. Enggak, gue lagi main ke suatu tempat. Mau main nggak? Gue boleh main nggak nih? Pulang. Ini nanggung loh. Udah gue bilang Bang. pulang Bang Obi. Enggak. Ini mumpung ada 3 di belakang. Nggak apa-apa. Biarin. Udah, balik. Pulang bang. Gini. Gua nggak apa-apa. Enggak, gini. Gua di sebelah dia. Ya, udah gini.
kalau gue nggak masalah, gue nggak masalah kalau diri gue gitu. Tapi sumpah gue pernah kejar-kejaran sama Jin gara-gara kejadian kayak gini doang nih. Tanya nih Widya nih, gue keringet dingin anjir sampai nangis. Udah pada pulang aja. Udah, Jadi balik. gini. Tadi gue sempat mau moto di pas dekat gerbang itu, cuma nggak dibolehin. Mungkin di minggu depan gue bakal foto lagi yang pintu 1000 ya. Oh iya, oke. Itu, Tapi lu pulang itu aja gini bang nih. dulu bang. Ini udah di situ tuh udah hawanya juga udah beda anjir, udah dingin cuy. Udah balik. Balik. Wih, Balik anjir. ngapain juga lu fotoin? Perasaan kan kita lagi ke sana, wih. Lah iya makanya kan gue bilang udah dia balik gitu maksud gue. Mending dia balik. Balik. Gitu loh. Gue udah ngeliat aja udah ini. Enggak masalahnya gini loh, bukan apa-apa nih. Sumpah ini ada yang penjaganya itu udah ibaratnya udah marah lah gitu. Udah balik. Bang Zakir boleh speak up. Posisi di mana Bang Ya Zakir? Ya Allah. Bang Zakir boleh speak up. Ya udah, gua putar arah pulang. Balik. Teh Ada Hulia, gua domelin. Teh Lia. Ini kan. Nih Bang Zakir minta diparanin ke rumah. Oke. Aku mau minta tolong boleh nggak? Boleh. Kenapa Oke. boleh? Kasih satu foto itu rumah temen aku dan katanya di situ banyak gangguan dan dia sampai pindah rumah. Oke, Sekarang coba. boleh. Kirim. Bener ya? Mana Aku- fotonya? Lu beli? Posisi di mana Bang Zakir? Widya. Wid. Bentar. Widya. Ya. Udah mendingan loh. Iya, Kak. Udah mendingan. Udah. Astagfirullahaladzim. Nggak Bayar tahu juga sih. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang di atas siapa, wih? Nanti deh, coba nanti gue main deh. Aku lihatnya di situ ada anak kecil tuh. Itu yang di atas siapa ya, Kak? Nggak tahu itu namanya temen. Itu yang Udah, di atas siapa? Tapi sebenarnya ini sih, gue tahu kenapa kayak gini. Temen lo itu ini sih nyimpen juga, keluarganya temen lo tuh nyimpen, makanya kayak gitu. Iya, udah Aku tahu panggil gue. kakaknya dulu ya. Oh iya boleh. Lia. Oi. Lia. Nggak, Oi. pertama tuh dia nyimpen. Yang kedua, di tanahnya apaan itu? Nah Yang iya ketanam. kayak ditanam kan? Iya Ah. anjir, sama. Iya sama yang gue lihat. Iya benar. Bentar Bang Zakir. Itu temen aku. Dia udah tidur anjir. Ya udah nggak usah Ya diganggu. udah biarin aja kalau udah tidur cuy, jangan di ini lah, Ya udah jangan lanjut. dipaksa. Ya. Nggak, pertama yang di tanah. Yang kedua yang di atas. Yang ketiga di belakang. Di dapur. Belakang rumah. Belakang iya. rumahnya apaan, wih? Ya udah jangan dibahas. Sama apa yang lu lihat sama gue sama. Dan Woi, gue mau bagi foto di sini dong. Berjalan. Foto apa Bang Erik? Foto lingkungan kerja. Ya udah. Share. Boleh. Gua pamit turun dulu ya, nggak beres ini. Iya makanya kan Bang Obi lu tuh. Ya. Ya udah. Makanya beres gue dulu. ikutin lu sampai ke rumah. Ya udah deh gue ikutin dulu ya. Udah sana balik. Itu jadi ada pohon, padahal itu udah ada bangunannya. Cuman pohon itu nggak dihilangin. Kenapa ya? Oh, anjir, Malah serem. disisain gitu. Ada isinya anjir. Itu tuh tempat dia dari Mangkal ya? dulu. Iya, tempat dia dari dulu di situ memang. Kalau lu Teh. pakai tebang, semuanya hancur sih itu. Diacak kan FYI itu Ya. di belakang tempat parkir bis ini kuburan. Tuh. Terbatas itu doang tuh pagar besi gitu. Teh Lia, di belakang daun singkong apa sih ini, daun apa sih? Bukan daun singkong itu, Beb. Itu tuh Apa sih? kayak apa ya? Paya. Iya, slide kedua kan belakangnya ada iya, pohon. Iya, Belakangnya ada pohon, belakangnya lagi di situ ada apa? Ih, gede banget ya. Agak gede ya, berbulu gitu ya. Enggak loh, gini loh. Yang di belakang si pohon yang setengah yang ketinggalan ini. Itu yang di air apaan ya?
Nah itu, gue juga dari tadi kayak yang Itu yang di air apaan? Yang gue bikin itu doang, sumpah. Cok, ini apa nih? Bayi ya? Yang di mana? enggak sih. Apa cewek ya? Yang di mana? Anak kecil Yang gitu air, loh, yang kayak bocah Iya, gitu loh. air. Tapi rambutnya Orangnya udah bangun, aku suruh kesini orangnya. Ya Ih, Allah jangan jangan dipaksa. banget, Ika, Enggak terpaksa. itu anak orang bukan gitu, Ika. Itu anak orang baru bangun. Lu kalau dia disuruh kesini sakau tuh anak bener. Ini teh gue tandain teh. Kayak Ada gini. Kayak gini. Yang di air itu bukan si anaknya yang bukan si anaknya yang gua omongin. Coba lu lihat belakangnya lagi. Oh iya ya. Yang di belakang dia apaan? Iko. Kurang paham dah. Tapi itu menurut gue kayak ini gak sih? Kayak leak gitu gak sih? Gak tahu, tapi kok Kuyang dia kali. tapi kok Enggak, dia leak. tinggalnya Leak. di air. Nah iya makanya itu. Kalau kata Ini gue kayak leak anjir. bukan. Rangda yang lidahnya yang panjang menjulur. Oh enggak sih, dia nggak menjulur juga lidahnya. Dia tuh kayak leak, sumpah. Yang gue Cuman, Ray, kayak leak. Enggak, itu mukanya tuh setengah hewan. Nah makanya. Mukanya hewan, badannya manusia, tapi gede. Kalau tahu kan itu? Wah. Gimana? Mukanya hewan, badannya manusia, tapi gede. Siluman itu bang. Gue sering berhadapan kayak gituan bang. Bukan masalah Bukan siluman silumannya. gitu namanya itu loh. Tapi kenapa ya? Maksud gue gini loh, kayak yang kenapa dia ngambil ini? Kenapa dia ngambil tempat di situ? Karena jadi penglaris, cuy. Penglaris juga dia di situ. Dia kayak ya. Ini kan tempat bis, we. Itu tempat Penglaris, bis we. atau panggai bis, we. Coba lu lihat. Tempat bis. Parkir bis. Lah kok itu kalau salah itu tempat bis lah, kok itu belakangnya rame bener yang di bis. Nah makanya kan Siapa tadi gue itu? bilang. Lah, Ya itu kayak itu siapa yang di bis rame bener malam-malam, we. ya makanya tadi kan gue bilang itu kayak penglaris gitu loh, tau gak sih? Kayak yang Bukan emang di yang bisnya itu. maksud lo yang di di bis. bisnya. Oh iya, yang di bis dah. ya kalau menurut gue sih itu kayak ini doang sih, ya biasalah kayak setiap tempat kan memang ada makhluknya gitu loh, dia kayak penjaganya aja. Menurut gue itu bukan ininya. Bukan penjaga, dia manusia. Dia Enggak manusia. lagi. Enggak Dia ada manusia. lagi manusia, we. Ada manusia. Enggak ada. Udah, cukup. Ini dong, nampakin lagi dong. Yang di pohon pisang, pohon ini kan pepaya. Pohon pisang nggak tuh? Pepaya salah tipe mulut gua. Sejak kapan yang ngomong bisa tipu? Enggak. Sejak kapan ngomong bisa tipu? Gue lihat di kepala. Bang Bugi, sumpah ini gue liat kayak kepala, ya emang bener itu kepala lagi nongol. Ngapain Bener kan? bulet-buletin anjir. Kata gue juga gak usah dibulet-buletin itu. Enggak, ini teh ada teh yang lebih gede lagi teh. Itu di situnya teh. Iya. Udah. Gini, yang jadi gua permasalahan bukan yang di lo lingkarin, tapi yang Apa? di sebelah yang di sebelah WC apaan? Enggak, yang di sebelah WC apaan? Itu sih kayak ini doang sih, kayak makhluk-makhluk yang sebenarnya dia Bukan. nggak ganggu, tapi dia Bukan. ngejaga doang. Bukan yang itu. Mana sih WC anjir, ini kan yang ada lampu-lampunya. Yang di garisin hitam. Oh iya. Itu yang Di di bulatin belakang. hitam kan? Itu yang di belakang apaan? Gede, weh. Itu orangnya udah datang, orang yang Iya, punya taruh rumah. bentar. Mohon maaf, orang tidur lu so kesini ya kan bang, kayak emang. Bukan. Namanya siapa? Ini masih Nih. gue kunci. Nih. Nih teh. Angkat ketek dong, angkat ketek. Angkat ketek, aduh. Orang biasa ya namanya ya. Diem rame-rame. Gua bukan 3, Reja 3 ada. Diem astaga. Ada lu tadi 3 nya enggak gua. Iya, gua tuh Lu kalau mau ngomong, jangan berisik. Ntar gue kick baru tahu. Ih, kakiku sakit anjir. Gue ngomongnya di luar.
Oke. Ini apaan sih? Tolong sampah. Ya, Itu di- bukan ya, sampah. di rumah apa-apa, di rumah kenapa gitu ayang Beb. Oh, jadi ini pacarnya. Bukan. Lo bilang temen nih pacar, ternyata astagfirullah. Sebisanya lo. Bukan pacar. Ayo semangat ya saudara Rasul, semangat ya. Kayak gimana? Lanjut ke rumah yang tadi lah cuy. Temen. Mana kirim ulang dong, hilang. Anjir udah jauh banget, gua manjat capek. Iya, hilang atuh. Gue belum mantan gitu. Ya kenapa? Kamu bicara aja, kamu di rumah teh ngapain, kenapa. Enggak usah gini aja. Kirimin Enggak, jelasin detail aja. kirimin foto rumahnya dulu. Ya, kirimin foto rumahnya dulu. Yang di lebih tepatnya dapur sih, coba dapur sama yang dibakar dapur apaan itu? Iya, betul. Yang di halaman belakang. Gua ngerasanya sih ini sih ya, dia memang udah menetap di situ bertahun-tahun lamanya, jadi kayak wah, kayak udah merajai tempat itu, makanya dia suka geret-geret meja kan, bunyi-bunyi gitu kan. Kalian terlalu fokus sama yang berat-berat ya. Aku dikasih sama yang ece-ece. Kita tidak suka dunia ecek-ecek, ayo. Anjir. Woi. Yang pertama di rumah itu kayaknya ada yang pertama ada yang dikubur, yang kedua ada sumur yang ditutup. Bang lu lihat ini nggak sih, yang di atas itu ada kepala, Nah, iya, kepalanya itu itu kayak digantung. Iya, gue Kepalanya fokus ke kayak kepala. Itu yang lagi gue lihat sekarang. Iya, itu gue fokus ke atas. Makanya gue bilang lihat yang ece-ece, lu pada yang berat-berat, gue yang ece-ece, anjir. Energi lu, emangnya energi lu cukup ngeliatin yang berat-berat lu? Siapa? Gue. Bintang. Enggak. Gue biasa yang ece-ece. Encang kayaknya masih baru sih ya, mungkin permulaan aja. Encang, belajar lagi, semangat. Belajar kan? Lebih akrab, teh lebih gampang ngertiin yang kecil-kecil daripada yang gede-gede, berat. Dan lu, ini yang kata orang biasa, kita kenalan dulu dong biar enak ngomongnya, namanya siapa? Rahmat. Rahmat, oke Rahmat. Gue rasa lu di sini sekitar 12 tahunan ya Rahmat ya, benar nggak sih? Saya di rumah itu udah kisaran 15 tahunan. Oh, 15 tahunan. Iya. Nah, sebenarnya efeknya adalah yang ada di rumah itu beberapa ada yang ngikut lo juga sih. Kalau menurut gue kayak ya sebenarnya lo juga harus meninggalkan beberapa hal yang ada di rumah itu, karena gue yakin lo tuh sebenarnya nggak ikhlas buat tinggalin rumah itu ya. Jadi banyak yang ngikut gitu. Ya, gue nggak ikhlas banget. Betul. Yang gue lihat. Daripada lo ninggalin rumah itu ya kan, mendingan lo sumbangin beberapa benda yang ada di rumah itu. Soalnya beberapa benda itu ada isinya. Ada keris ya, bener nggak sih? Ada keris gak sih di rumah lo orang biasa? Oh, keris ada sih, tapi bukan keris gituan. Enggak, itu ada isinya loh, bener asli. Soalnya pas gue liat tuh kayak yang merah gitu warnanya, makanya kayak berat banget. Situlah bosan. Ya. Yang jadi masalah besar pohon keris ya, beneran ya. Iya sih, betul. Ada satu. Sumpah sih rumah gue serem banget. Pas waktu meninggal kakek gue itu udah mulai ngerasa bedanya. Mohon maaf nih ya kan, lo cowok apa cewek? Wih, kok suaranya namanya Rahman. Namanya Rahman, masih cewek. Enggak ada suaranya gitu. Namanya baru bangun tidur, jahat banget yo. Bang Misteri, lihat yang dikirim sama Mas Serik. Terus ada apa gitu? Lihat ya. Ini loh, sebentar Cang. Lu tuh kalau nggak kuat, lu jangan baca gitu. Soalnya kalau lu baca, lu nggak akan
Ini sih Biasa aja sih menurut gua sih yang di Atas. bangunan ini sih. betul. Iya. Jadi Menurut gua biasa aja yang di bangunan ini. Enggak, tetap yang di atas atap yang kata deket ini deket pohon ini loh, deket pojok pohon. Oh, yang itu. Nah, itu sih yang serem banget anjir. Enggak Kayak sih. ini gak sih? Kayak kakinya panjang, lidahnya panjang gitu. Enggak sih. Lebih kuatan punya gua soalnya, jadi gua biasa aja. Ini anjir. Gue cece. Ngomong dikit lah ya kan. Monggo yang pro nyimak. Yang Emang- monggo nyimak. emang kalau- Yang pro emang jelasin. Emang ya kalau sombong gitu ya, kita sombong dunia persetangan anjir. Ngomong dikit lah nggak apa-apa ya kan. Dunia persetangan lo sombongin coba. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kok. Gila sih, gue masih ingat itu mau gue serem banget. Nah ini coba. orang biasa sampai lu mesti ini sih kayak mesti baca doa juga, karena yang gue rasain tuh di hawa di lo sendiri tuh udah panas banget beneran. Kayak ada yang Gini, orang biasa mohon maaf ya kan. Itu kan lo PP-nya kan lo pasang 2 ya kan. Terus yang di PP kedua lo kan tuh jendela. Lo kan sosokan nge-zoom ya kan. Itu yang di jendela apaan, mohon maaf. Ada ke zoom ya. yang hitam-hitamnya ya. Itu di rumah sepupu gue. Aino anjir. Nah, gue lihat. Coba Ada lihat yang- PP ada lo yang yang kena. kedua. Sosokan nge-zoom itu. Iya, ada Itu putih-putih yang di anjir. jendela apaan nih? Iya anjir, demi Allah ada putih-putihnya. Gue ngomong. Iya apaan tuh? Ya ampun, kamu lihat. Aku udah kamu. Enggak lo. Enggak, pas tadi kan lo kan penasaran ya kan lo lihat PP-nya. Nah kok PP kedua kok apa gitu ya kan ya semangat ya. Itu yang di rumah sepupu gue yang itu bulan Enggak, Aprilan. Enggak, kalau yang di rumah sepupu lo tuh itu cuma yang ada ya. cuma yang di sekitar doang yang itu. Cuma numpang lewat kok yang di rumah sepupunya dia. Lu lihat ini gak sih yang di atas lemari itu? Enggak ya, ada yang netep itu yang di atas lemari. Yang Iya natep, benar. enggak yang natep tapi enggak kuat weh. Iya, Enggak tapi- begitu kuat. Ya tapi gue kan nggak salah dong ketika lo kan lo bilangnya tadi ini cuma ini doang lewat gitu. Enggak, itu yang di atas lemari itu netep gitu maksud gue. Oh. Tapi yang di atas lemari enggak begitu ngusik kok. Dia tenaganya aja kecil, lu gimana caranya Kalau ngusik? kalau menurut gue lebih serem yang di rumah lo, malah orang biasa yang suka geret-geret meja itu anjir. Serem cok. Enggak, kalau yang di rumah orang biasa tuh serem tuh bukan di itunya, weh. Yang di belakang rumahnya lebih serem Ya, gitu. ya kan itu Oh, di itu belakang kan rumah gue bagian ada lain. selokan. Di Nah, belakang rumah gue ada selokan. Terus? Banyak sampahnya. ya Banget. mungkin itu juga sih yang menurut gue kayak menetapnya mereka di situ tuh ya karena itu juga sih. Bentar. Yang di belakang rumah lo apa aja? Coba sebutin. Kayak sungai tapi bukan sungai sih, kayak selokan besar gitu. Nah, Sampahnya sering Terus? ada lele kuning lewat. Terus? Ada pohonnya nggak sih? Gak ada pohon, cuman Ada. rumput-rumput dia. Jadi kok kayak ada yang berdiri ya? Anjir. Ada. Iya, gue Di ngeliatnya dekat- kayak ada yang berdiri. Enggak. Di dekat situ kalau nggak salah ada kok pohon satu. Enggak, soalnya gue ngeliatnya tuh kayak ada yang berdiri tinggi banget gitu di belakangnya. Terus yang kukunya panjangnya gitu loh. Salah. Om Jayan mah nggak ada apa-apanya. Ya makanya. Si Giant. Gila serem banget sih waktu itu. Terus why lu pindah dari situ? Iya, karena kita sering mengeluh. Ini Nah, gara-gara yang- yang ada di tangga ya? Gara-gara yang ada di tangga ya orang biasa ya? Iya, sama suara jam. Kalau Iya, jamnya iya, mati. Iya betul. Bentar. Itu rumah lo itu ada gudang atau apaan itu? Iya, ada gudang di samping jendela Kiri. itu. Gudang. Coba lo cek di gudang itu ada barang apaan? Nggak ada sih, cuman ya biasa lah bahan bangunan bekas gitu di situ. Tapi bau darah nggak sih?
Lu nyium nggak? Anjir. Bau debu. Anjir. Enggak, gue nyium bau darah. Iya anjir. Bau darah. Yang di mana? Yang di mana? Yang di bawah, yang Kalau di. di rumahku gudangnya ada dua, yang satu gudang depan, yang satu gudang belakang. Yang gudang belakang itu pertamanya kamar, tapi karena Karena isi barang-barang doang. apa ya? Paman gue sering mengeluh dia tidur situ. Masa Mati sih lampu dia dulu ya? tidur, dia tidur di blok kuntilanak. Coba Oh, iya. bayangkan di blok kuntilanak. Bentar. ngantuk. Bentar. Berat banget, berat. Yang jadi masalah bukan si kamarnya, tapi yang di bawah, yang di kamarnya itu apaan? Yang di tanahnya, mohon maaf, yang di pondasinya apaan itu? Itu Gue bilang bau anjir, gue bilang juga bau darah, gue bilang. Iya kan tadi bau anjir. Bau darah. Iya anjir sama aja teh. Iya. Enggak loh, gini loh. Soalnya Nggak tuh boleh. Enggak. gini loh. Soalnya tuh zaman dulu kan ada itu, ada mitos kalau salah pakai darah atau nggak tubuh manusia kan bakalan lebih kuat kan bangunan. Oh, iya bisa juga sih. Mungkin bau Mungkin darah karena itu. Iya. Dari pengorbanan itu, dari tumbal. Ya gue nggak tahu juga sih ditaruh apaan. Iya itu kan kesalahan lu sih. Lu ngelihat ada tiga orang yang lagi saling pegangan. Bentar. Bentuknya kayak segitiga. Itu rumah lu tak? Itu rumah lu tahun kapan? Sejak 93, tahun 93. Sebelumnya itu apaan? Kerangka kuburan. kalau nggak salah. Iya kerangka, nenek gue ceritain. Oh iya Apa? benar. Apa? Kerangka. Oh, tempat pembuangan mayat. Zaman penjajahan. Kerangka bangunan. Masih Kerangka kayu bangunan. gitu. Oh, Bukan sebelum rumah lu jadi. Bukan pas rumah lu dibangun, bukan. gue malah ini ya. Iya, mikirnya sebelum itu. jadi dibeli tanah sama kerangkanya. Oh, jadi gini. Lu beli rumah itu kerangka rumah yang belum jadi gitu ya? Iya, langsung dibeli sama kerangkanya. Oh, ayo. Nggak, gini loh. Menurut gue itu bukan kerangka, weh. Enggak, weh, gini. Nih, Bang Misteri maksudnya gini loh. Ketika dia beli rumah itu baru jadi kerangka doang. Dan itu emang kerangkanya tuh pengen dijadiin rumah, cuma nggak jadi, paham nggak? Bukan. Iya, Mbak. Dibangun. Betul. Tapi dibeli. Tapi nggak jadi kan? Jadi dibangun, jadinya Gini loh, kayak yang bangun. Kayak yang biasa. Maksud gue tuh sebelum. Ya mana dia tahu, Beb. Dia kan belum tinggal di situ, Beb. Lu jangan ngadi-ngadi. Enggak. Soalnya gue ngeliat bangunan zaman Belanda di situ. Enggak, kalau gue malah ngeliatnya, gue malah mikirnya itu ini bekas tanah kuburan, tau gak sih? Soalnya bener-bener kayak yang si ininya tanahnya itu bener-bener bau anjir. Bukan tanah kuburan, tapi itu tuh kayak penjara, tempat pembunuhan situ zaman Belanda. Nah, serius Kalau loh. dulu sih saya lihat tahun footage-nya di situ tahun 80-an. Itu masih tanah kosong, nggak ada apa-apa. Tanah kosong. Iya tahun 80-an. Saya lihat footage-nya di YouTube. Makanya gue bilang tuh ini Bukan itu tanah kosong. kuburan. Bukan tanah kosong, lebih tepatnya tuh itu ada bangunan tapi semi permanen. Habis penjajahan hilang, langsung dihancurin sama warga Indonesia. Iya kah? Tapi saya nggak lihat gitu. Gituan. Ih, lapar. Kamu makan? Biar temennya malu. Enggak loh, soalnya pas gue flashback lah kok gue ngeliat ada pembunuhan. Siapa itu yang bunuh? Kalau soal nggak Belanda atau nggak Jepang? Lebih tepatnya kayak apa kerja yang Rodi terus diculik apa gimana nggak mau inian terus dimasukin ke situ ya bang? Bukan. Itu kayak itu loh apa tuh? Bukan pas kerja Rodi, bukan. Jadi itu ibaratnya itu tuh tempat itu loh kayak eksekusi mati loh. Oh iya.
Astaga. Tapi kenapa ya gue nggak ngelihat ke arah situ ya, gue malah kayak bener-bener ngeliatnya kayak kuburan gitu sih dulunya. Makanya gue bilang kayak bukan itu, cuma memang anyir banget gitu loh, paham? Biasanya tuh kayak rumah kuburan tuh nggak seanyir ini baunya gitu. Iya, Mungkin iya, kali ya, mungkin kayak bener kali kata lu kayak yang tempat penyiksaan gitu, mungkin ya relate juga sih, agak relate ya. Soalnya kan ini loh, kalau salah di suatu tempat itu ada pernah darah manusia, itu bau darah nggak bakalan hilang walaupun lu cuci. Walaupun setetes itu bau darah nggak bakalan hilang. Nah tapi emang yang gue lihat kayak 3 orang yang lagi pegangan tangan bareng itu, emang gue ngeliat itu kayak ini, kayak anak-anak Belanda gitu sih, memang kayak anak-anak kecil gitu, 3 orang dia lagi pegangan tangan kayak saling mengunci tangan gitu loh. Bentuknya tuh kayak segitiga gitu. Gini, Bang Misteri. Gini enggak, kan lu lihat 3 anak gitu ya kan. Lu coba lihat tengahnya, siapa itu? Bang Misteri. Kayak lagi ngelilingin ya, yang kecilnya ya. Coba lu relate lebih jauh lagi deh. Coba jauh lagi. Itu kalau cara gua terlalu, dia nggak balik, jangan. Nah, bukan kalau saya terlalu jauh, takutnya yang gua tanyain ngomel-ngomel dia kan, walaupun gua kuat, tapi ngomel-ngomel berapa wih? Ica mau main nggak? Ica main yuk. Ica mau main jalangkung, boleh nggak katanya? Jangan ngadi-ngadi tuh, Teh. Ica main nggak? Kalau sekarang sih rumah itu jadi nggak ada pohonnya, jadi garasi. Ica udah masuk ya? Ica. Nggak, soalnya gini loh orang biasa. Yang gua lihat ya, nggak yang gua lihat. Kenapa Teh? Ya. Udah Ica turun aja, Ica turun. Udah panas ya? Udah turun. Enggak lah, yang gua lihat tuh bukan rumah dia doang loh yang jadi tempat itu loh. Iya, kayak beberapa rumah, ada 5 rumahan gitu ya, per baris gitu nggak sih? Yang gue lihat juga sama sih. Makanya tadi gue mikir kayak yang mungkin ini kuburan kali ya, kata gue gitu kan, karena kan banyak gitu, kayak hamparan itu sih lebih tepatnya. Sampai ke belakang soalnya. Nah itu ya, betul. Kalau untuk lebar ya beberapa rumah kena, kalau untuk panjangnya sampai ke belakang, tapi gua nggak bisa ngeliat belakangnya sampai mana. Ca, ya, Ica. Soalnya kalau salah gua lebih ke belakang lagi, takutnya aku nggak bisa balik, ya kan? Widya. Aduh, Ica. Ini ya, Ray. Zaman Jepang masuk ke Belanda. Sumpah. Diam dulu dong. Banget. Ica masuk nih kayaknya. Bentar. Ica masuk nih beneran nih. Cak. Ya. Cerita. Ini anak kecil ini nih. Kena nih. Wit. Dapet Wit. Kena nih. Salah sih ngajakin Ica. Masuk lagi. Bener. Kena nih. Aduh, kena lagi dia udah sering banget dia kalau naik pasti kena. Tar. Dah, ngapain di situ lagi? Cerita yuk. Keluar. Ini bukan anak kecil, cuy. Bukan. Enggak, bukan. Cerita yuk. Enggak, ini setan yang biasa gua iniin. Mereka gue mau kirim foto rumah gue sekarang, apa yang kalian lihat gitu. Ya. Ya udah. Sayang. Ya udah kirim aja. Aduh, gue lagi sakit lagi, gue males nih ngurusinnya, makanya kan tadi gue bilang. Aduh. Ya nge-lag HP gue anjir. Ica.
Lah kok itu yang masuk bukan yang dari rumahnya ya? Apa yang lu bawa, Cang? Ica. Kenapa? Apa yang lu bawa itu? Yang mana? Nah, soalnya yang masuk ke dia kayaknya bukan yang dari rumahnya, Wit. Enggak, ini nggak tahu ini siapa. Bang Misteri. Sorry dong, pegang ini dong, pegang Ray dulu dong bentar. Cewek nih. Berat Iya kan? aduh anjing udah nangis lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nangis yuk. Ketawa. Cetan. Ketawa. Sampai ketawa, cepat ketawa. Bentar ya. Ikut gua aja yuk. Rumah gua rame nih. Mau keluar nggak? Tadi tekan nangis, keluar. Ayo ikut gua aja yuk sini. Rumah gua banyak di rumah gua. Orangnya kayak gitu nggak enak. Yuk cerita dong. Anak manis. Tahu kok kamu manis. Ayo cerita. Udah, didiemin dulu. Udah diemin dulu. Biarin. Biar nanti dia keluar. Udah santai. Lanjut. Mohon maaf orang biasa. Tadi kan lu ngomong mau ngirim foto ya kan mana lu fotonya tadi pegang gue. Please dong jangan ngirim stiker kayak gini anjing. Ya, kenapa? Tar dulu please. Tar dulu. Ica nih kalau nggak keluar sampai pagi beneran. Gue pernah soalnya nginin dia. Ica ini yang mana? Itu yang Ray. Ica. Ini bukan bocah sih. Aduh ya Allah enak banget badan gue. Iya kan teh? Bukan bocah. Tapi cewek. Kok bandel banget dia tuh dari dulu ya Wit ya. Dari dulu zaman kita ya Wit. Udah dong kalau mau cerita nggak usah ganggu rumah gua nih. Udah biarin dulu. Lanjut dulu nggak apa-apa lanjut dulu. Orang biasa mana fotonya gua sepak lo ya lama-lama. Bentar. Aku mau cari yang 2019. Ica. Ini yang DB gue liatin di PP-nya ada penampakan loh. Yang siapa? Yang DB. Dia mah emang. Dia mah emang. Dari dulu juga masalahnya itu mulu. Nih. Gua save dulu ya fotonya. Gua izin save ya. Iya. Si DB. Yang dia terjun ya? Iya. Gua zoom, gua ini di bawah nih, gua buletin. Mohon maaf, itu kan emang air terjun, pertama terjun, yang kedua hutan. Ica. Itu ada di grup data. Diem dulu ya. Ica sama Bang Misteri bantuin Ica lama ya. Apa? Nggak takut aku loh sama kamu. Udah keluarlah, capek kau tuh kayak gitu. Ketawa lah tuh. Capek. Keluarin nih. Mau keluarin nih. Mau ditarik. Keluar satu. Keluar lah. Ngapain kau di situ tuh? Keluar. Ini lu yang bawa ya teh? Bukan gue yang bawa. Dia emang udah netep di situ di rumahnya. Walah.
Jadi dulu tuh gini sebenarnya kan, gue kan main kan ke rumahnya dia. Ya gua dia waktu itu rame lah grup kita tuh buat bahas-bahas mistis ginian. Terus sometimes iseng tuh gue sama temen gue kayak yang yuk main jalangkung yuk, gue berdua main jalangkung, bukan gue yang kena, bukan temen gue yang kena, Ica yang kena. Itu bang siapa? Bang Misri, bantu tuh keluarin deh bang. Susah dia lama, biarin aja dulu. Mute aja tuh. Nggak apa-apa, biarin, jangan di-mute, biarin aja sampai dia Iya. Nah, lu mah yang bikin itu. Hah? Enggak. Apaan sih Bang Bugi mah malah bercanda anjir. Bang Bugi. Ada yang apa ngomong apa? Taruh bentar. Nggak ada. Suaranya pelan banget kok. Ya? Enggak, bukan lu. Udah biarin aja. Kayak orang biasa. Mana rumahnya anjir, dari tadi gue nungguin. Itu scroll. Oh udah ada. Oh, Udah. I'm sorry. Itu yang di si DB siapa sih namanya? Itu mah lu bikin sendiri nggak sih? Sampai sejelas Enggak, itu asli loh. Tapi kok gue nggak ngeliat ya di fotonya dia. Ada. Iya. Ada. Orang biasa. Oh iya ya. Orang biasa. Woi. Ya. Lah itu kok yang di sebelah rumah lo lebih gelap ya daripada rumah lo ya? Mana sih anjir rumahnya? Scroll anjing, gua gebuk lu. Jangan galak, aku nggak suka, nanti aku malah nih. Ya udah marah, buru. Kok merah sih? Ini yang lu tunjuk ya orang biasa? Iya, itu foto gue tahun 2019 ya, alay banget gitu. Ini loh yang kata di ini nih gue tandain ya bentar ya. Anjay. Stiker-stikernya nggak bermutu anjir. Ntar juga gue matiin medianya, netin aja. Bikin jump scare cok. Anjir, fotonya foto. Oh mati sini nih. Saya. Tuh gue tambahin. Berarti teh dia ngeliat dong yang di atas ya. Iya loh. Anjir. Oh sedih. Mana? Si orang biasa nggak tahu dia kalau lagi ini ya lagi diusap-usap gitu dari tadi anjir. Talia. Di rumahnya. Talia. Oi. Medianya matiin dulu dong. Ganggu anjir stikernya. Please boleh nggak? Gue tai. Kalau nggak bisa itu ntar orang-orang nggak bisa ngirim media dong. Stikernya aja yang matiin. Bisa nggak? Bisa ya. Atau apa Bang Bogi matiin gitu stikernya Bang? Bang Bugi bukan admin, mencuri. Bang Bugi admin deh. Bukan. Kok Bang Bugi sih Bang Obi? Gue dengernya tadi, sorry Bang Bugi. Bang Bugi aja yang matiin. Jangan gue, ntar gue diomelin. Gue nggak ngerti. Ini loh, stiker and gift. Udah gue matiin. Iya udah. Ini gak sih lo kayak relate yang ini gak sih yang di rumahnya dia itu, yang di atas atap itu. Nah. Wah, Elia. Yep. Elia. Lebih gelapan yang di tetangganya, weh, bukan yang di rumah dia, weh. Iya maka itu loh yang kata gue bulat ini yang deket tetangganya ini. Ini kan nyampe ke tetangganya ini yang di atas atap kan. Bukan yang di tetangganya, lebih gelap ya auranya, weh, daripada rumah dia. Oh iya, I know yang like this nih. Saya bentar ya, gue ini.
Ini nih. Ini tuh lihat Sama yang di- dikirimin Bang Obi deh. Sama di sini nih. Tuh bang, tuh. Keren anjir. Itu mah barang weh, yang lu buletin bukan kepala weh, gua ditak loh. Siapa yang buletin? Bang Daki. Tuh. Gue tuh yang biru, gue yang biru. Itu yang lu buletin yang di bendera itu rambut. Yang kedua itu yang di bawahnya juga ada. Oh iya. Terus yang yang di gelap loh, yang di paling kiri yang gelap itu ada itu, di atas satu, di bawah satu. Cuman yang pas di lingkaran yang lonjong itu yang biru ada yang nongol anjir palanya. Bener gak sih? Yang di jendelanya ada, yang di rumah sebelah lo yang hitam dulu. Nih bang, ini taruh gua kirain ulang. Ada yang menonjol anjir kalau kata gua. Ada yang nonjol tapi bukan Bukan dekat ya kan? gitu, bukan. Ada yang nonjol tapi bukan dekat. Ini rambut nih. Nih coba. Anjir ada yang ngintip cok. Mohon maaf nih kan. Kalau salah kalian mau ngirim gambar ya kan kalian ngomong dulu masalahnya apa baru ngirim gambar ya. Nggak usah ngirim bingung gua. Itu makanya gue buletin begitu, Incang. Iya kan, yang warna pink. Itu juga tempatnya. Iya, anjir. Makanya gue buletin langsung gede. Nongol. Iya, astagfirullahaladzim. Kayak gini loh. Yang dimaksud lihat tuh kenapa dia buletin gede. Malah juga ada yang gede. Nah, Biar itu. Wait. Lihat kan, Wit? Widya. Nah, lihat kan? Nah, iya. Belum. Bisa. Nek tanganmu, tanganmu masih gitu kah? Wit, tangan amin, Wit. Ini bentrok anjir. Mana Bengok. mulai gitu. Oke, sih. Kayak beringat. Gak apa-apa Kayak biarin. Inca nih kayak gini. Tuh Her kan ngomong tuh. Inca kayak gini. Kenapa? Udah lama gak main jalangkung, lupa lirik karena Lanya lagi sibuk. Goblok. Gue capek, bukan apa-apa, bukan sibuk, gue capek. Teh itu tuh Her kan ngomong apa enggak tuh? Coba. Elia. Oi. Lah emangnya abis lu main jalangkung kan ada yang datang ya kan? Karena lu Ada. balikin itu yang datang. Udah lah, udah gue balikin lah, anjir. Enggak sih, jadi gini loh si. Lah kok nempel ke Bukan, si Ica itu orangnya sensitif. Dia ini dari kecil memang udah sering kayak gitu, Beb. Nah, waktu gue lagi main jalangkung udah gue bilang dia nggak usah baca-baca. Gue tuh ngajakin temen gue, dia ngikut ya, itu ya. Kita padahal udah kayak wanti-wanti gitu, nggak usah deh, kamu nggak usah baca-baca, kita aja gitu yang emang kuat gitu. Terus, dia malah baca, wes lah kena. Berhari-hari, nggak berhari-hari sih. Berkali-kali. Wit ada 2 Wit. Sadly ada 2 Wit. Bener-bener gue nggak bohong Wit. Gue buatin lagi Wit. Astaga. Wit lu lihat Emang di sini kan enggak, emang di sini curugnya tuh udah ngelewatin itu dulu loh, baru ketemu sama curugnya. Ini yang kedua apaan? Ini lu lihat aja, lu lihat lu zoom. Oh. Oi. Itu kan gue ngirim foto ya kan. Oi. Enggak bang, hapus bang lah. Ada yang kuat nggak? Aku Coba lihat. Masih gue gue nggak kuat. Nih di sini. Gede anjir. Di sini. Kebanyakan gede. Di sini. Enggak, kalau ini kan gue kan lagi di bawah. Ini kan gue di depan ya kan di rumah.
Nggak, ini kan gua kan di rumah ya kan, di rumah bagian depannya kan itu kan warung. Di sini lebih dikit mod gua, soalnya yang di yang di sebelah sama yang di rumah itu lebih banyak. Apalagi di kamar gua ya kan. Wit ada 3 Wit. Tuh gue baik Wit, gue kasihin lagi. Astaga. Ayo Widya. Elia, Semangat. Iya say. Elia, Oi. lah kok itu yang di jendela kagak lo liatin nih, kasihan dia. Mau Biarin diliatin aja. dia. Biarin aja anjir, jangan gitu loh cok, jangan cok emang. Udah gue diem-diemin malah digituin. Iya yang di jendela. Gue fokusnya yang di jendela loh bang. Kenalan deh. Bang, Kenalan lah gua- pada Lia, sama di jendela. Gue fokusnya yang jendela loh bang. Yuk kita kenalan yuk. Tapi jangan hari, Ya tapi udah, jangan sana hari ken- ini ya, besok aja gitu. Ini udah malam nih, besok pagi udah kenalan sama gue. Kelihatan nggak, Wit? Kalau salah nggak mau kenalan, kalau salah nggak mau kenalan, coba gua kirim ke rumah lu. Nanti. Ini bang, aduh di rumah saya kayak udah banyak bang. Nggak usah aneh-aneh ya. Nggak perlu. Pas bangun dia kan tahu-tahu ada muka ya kan, aduh, enak tuh. Tar dulu. Gue gimana ya? Aduh, yang di sini banyak banget nih. Itu coba deh Pak bahas yang foto dikasih sama Bang Obi. Udah tadi udah gue bahas itu, udah gue bulet-buletin kan? Enggak ini nih Bang Obi Iya, juga ngomong Mana sih? Mana? bawa-bawa kejadian 5 hari lalu. Cuman gue duduk kisaran jam 12 malam tiba-tiba ngamuk-ngamuk di kamar gue yang tadi gue fotoin. Oh iya yang tadi gue buletin. Iya bulat kecil terus sama lu dibuletin lagi kan teh? Iya. Yang mana sih? Oh yang itu. Emangnya perasaan B aja loh itu. Cuma emang ini sih, memang dia agak mengganggu sih. Sebenarnya B aja tapi mengganggu gitu loh, paham nggak? Ya kan? Nah, iya. Enggak sih, lebih mengganggu orang ketiga sih daripada itu sih. Anjir. Gak usah curhat. Curhat dekat temen. Enggak sebenarnya ini sih biar nggak panas aja gitu. Udah, gue tahu lu udah ngerasa panas kan, udah ngerasa panas dingin kan lo. Makanya lu ngakak gitu. Bukan panas sih. Gini loh. Gimana ngejelasinnya? Gue ada penyakit jantung deh. Oke. Jadi Udah, kalau salah gue nggak ngerelaksin, takutnya naik Udah, gitu. ini Takutnya udah kan kayak semangat. ini udah 10 minutes again. Go to 12 malam, oke. Jadi mending kita udahan ya, Bu. Dibanding di rumah lo nanti pada ngamuk semua tuh, ya kan yang tadi gue bulet-buletin. Udah pada merah tuh mata, udah. Itu ada yang main layangan lu malam-malam lu. Enggak, Lo Gelasannya pakai gelasan apaan tuh? Angklong, merek angklong. si Widya ngomong, gue pusing lihat rumahnya lo, katanya rumah Bang Misteri anjir. Padahal Widya nggak pernah bisa ngeliat lo anjir. Dia bisa ngerasain doang, langsung ngerasa kan dia. Nah, coba lihat yang di kamar gua. Jangan cok emang nih anak ngeselin. Jangan Wid, jangan kau scroll Wid. Coba lihat yang di kamar gua apa? Ini yang membantu. Yuk Bu, Enggak, yuk. lo kamar gua kecil loh. Mari udah balik lah, Bang. pulang yuk Bu. Nih. Salam kenal. Nih, gua Salam kenal nggak tuh? Gue iniin nih, tuh. Ih, gue fokusnya yang di situ loh bang, Bang Misteri. Nih, Iya tuh. tahu. Dah tuh, gue buletin semua, mati tuh. Iya, gue yang lainnya nggak fokusnya yang tengah doang anjir. Mungkin lebih berat di situ kali. Iya betul. Iya betul Wid. Apa gini, yang lihat, lu bilang kalau- Wid? Gini lihat. Oi. Kalau yang di lingkaran lo yang di kiri kanan, itu lebih tepatnya bukan di situnya, tapi di sebelah box gua emang ada ruang kosong untuk tempat ember pakaian kotor. Itu emang ada. Kalau yang di jendela itu nyambung sama warung gua yang tadi lo, yang bagian kiri.
Itu Oh, tempatnya iya, di iya. situ. Dan di tempat itu kan pintu ya kan yang di kiri. Di belakangnya pintu ada poci. Kalau yang di jendela itu kunti. Kalau yang di kamar gua danau yang di bawahnya. Tapi gua nggak gua foto itu bawahnya. Danau itu bawahnya. Ya, I know. Nah, itu sih yang gue lihat. Oke, sekian teman-teman semua. Udah 2352. Cukup sekian di Kamis Mistis malam ini. Udah berasa mistis belum nih? Iya. Berat banget Oh ya, iya. Bun, pembahasan malam Sorry. ini ya, Bun. Taruh, itu sorry untuk Bang Zakir naik tadi yang katanya minta diparanin ke rumah, cuman gak jadi. Mungkin Telianya terlalu fokus ke lain. Bukan, Sorry ya. bukan. Kalau itu Bang Zakirnya masih ada nggak sih? Enggak, udah turun. Udah turun ya. Kalau dia masih ada sih, gue pengen bahas sih. Sebenarnya bukan gitu sih. Tadi gue lagi ada beberapa urusan ya. Kalau gue nggak baca selesai, nanti takutnya ada beberapa hal yang miss dan mereka itu marah karena kayak ibaratnya gini loh. Lo aja nggak mau kan didiskriminatif, nah sama mereka juga sama gitu. Gini, kalau untuk yang mau didatengin ke rumahnya, daripada gue yang datengin, mungkin teman-teman gue aja yang datengin ya. Enggak, kalau misalkan ini, kalau emang ada yang mau diliatin ke rumah gitu, kita bisa deh kayak bahas-bahas, maybe siang juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, wait, gue sering kayak yang main iseng-iseng, wait, gue mainnya ke rumah lo, oke gitu. Coba main kesini teh. Enggak mau, rumah lu serem. Apalagi yang di atas ya, apalagi yang di atas itu, di atas jendela ogah banget anjir. Ayo main. Ayo main. Lihat. Oi. Lihat. Daripada lah kan yang di rumahnya si Intang kan kagak seberapa, woi. Coba ke rumah gue ayo. Enggak, tadi barusan gue main. Barusan banget gue main tadi. Lu jangan ngadi-ngadi. Lah kan yang lu main kan cuma di rumah, bukan yang di bawah dan di atas. Coba lihat yang di bawah sama yang di atas. Apaan itu? Di rumah. Soalnya rumah gua tuh ada tiga bangunan. Kalau bangunannya ada cuma satu ya kan. Yang gue serem tuh, yang gue serem itu yang deket, yang paling belakang itu tuh, yang deket sama tempat penyimpanan, bukan sih Bang Misteri? Apaan sih kayak itu loh, kayak ditumpuk-tumpuk gitu, gue nggak ngerti apaan sih gitu. Jadi agak-agak serem. Itu kudang warung. Itu bahan makan itu, bahan itu. Untuk beras, telur dan lain-lain gitu. Itu kenapa Gundurwo bisa nyasar di situ? Lo nggak miara kan? Siapa? Itu Bang Misteri. Lihat, mohon maaf, itu Gundurwo bukan yang ada di gudang. Coba lo lihat lebih belakang lagi, kan ada 2 pohon ya kan. Coba lo lihat yang di pohon itu apaan? Nggak mau anjir, udah malam. Enggak. Yang di 2 pohon itu. Enggak, maksud gue kayak soalnya Gundurwo itu dari 2 pohon itu. Ya tapi kenapa dia ada di situ? Maksud gue kayak why dia ke situ-situ gitu, maksud gue. Apakah emang dia sering menetap jalan-jalan gitu? Kayak nggak ada kerjaan gue. Bukan. Soalnya pintu gerbangnya tuh di belakang. Itu cuma yang jagain doang, gue. Oke. Pakai pelindung gitu ya. Gerbangnya itu kayak prajurit loh ya, ibaratnya kayak prajuritnya. Ya lu bayangin aja kan, prajuritnya aja Giant ya kan, apalagi anak buahnya yang di dalam apaan. Bang Misteri katanya Widya minta dong disamperin malam ini, boleh nggak katanya? Anjay. Malam ini nggak tuh? Sama yang mana tuh? Samperin ke rumahnya. Ayo dah. Sama yang mana? Pilih aja. Sama yang mana?
Sama yang mana? DB itu loh. DB, Widya. Enggak, maksud gue sama yang mana yang mau lu kenalan sama yang mana? Soalnya di rumah gue banyak, weh. Lengkap, weh. Enggak maksudnya Misalnya kan mampir. mampir ke rumahnya Widya, bukan Widya yang mampir ke rumah lo. Mana mau dia? Takut dia adanya kocar-kacir nanti. Ya Wid, tapi seriously kayak gini sih Wid, yang biasanya ada di kasur itu udah mulai hilang sih, karena mungkin ya kalau kata gue karena lo juga udah pindah posisi kasur juga sekarang. Terus cuma yang bekas banjir, bentar. Cuma yang bekas banjir kemarin itu menyisakan beberapa remah-remah jin yang menetap di pojokan si lemarinya itu sih. Mungkin lo kurang ini juga kali, tapi agak-agak serem juga sih memang. Mau gua tarik nggak? Ya boleh aja sih, tapi kalau menurut gue sih nggak usah sih, orang udah fair-fairan aja sama Widya sekarang. Aku pengen nanya. Oke. Bang siapa kayak lu apa Bang Misteri Telia mampir ke rumah gua ke sumur. Kenapa ya emang sama sumur lo? Biasa Enggak, aja. Coba parahin. Yang di ininya sih sebenarnya itu bukan di sumurnya yang seremnya. Cuma memang beberapa tempat di sekeliling sumur aja yang serem, tapi di sumurnya nggak serem. Gitu. Ada bocil suka lewat kan? Iya, tapi ada juga ini sih kalau kata gue kemungkinan dulu itu tempat-tempatnya itu tuh kayak yang emang buat inian, kayak buat inian pesugihan gitu loh, jadi kayak banyaknya ramenya di situ. Batuk mampus. Gue jahat banget. Kesini yuk ke kontrakan itu. Lagi masuk orang. Mohon maaf. Kenapa? Maaf ya kan, gua tuh batu bukan karena kagak kuat tuh, tapi gua lagi ngerokok ya kan, kesel kasep rokok gua. Ya Allah, pada bisa ngerokok gua kosong anjir. Ih, aku nggak merokok, aku minum Gak deh, ntar gue mati gue diomelin. Minum, yuk kapan yuk? Yuk kapan? Gue lah. Ayo kapan yuk? Terus lu mah nih. jangan nanya gue. Itu yang mau minum itu gua bukain tuh di bawah tuh. Ya elah males, pakai ini doang, emot doang. Enggak di bawah. Yang mau minum. Emang lu stay mana weh? Mohon maaf kalau salah gua OTW, kau OTW mana weh? Tapi wait, kamu sekarang udah nggak terlalu ini kok, udah nggak terlalu sering kok. Di mana masih kayaknya? Oh iya, di mata masih kayaknya. Iya bener. Yang di mata emang masih, tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu parah. Yang permasalahan itu kenapa seringnya malah tangan kamu yang kambuh, Wit? Nggak tahu juga. Baik. Mohon maaf, itu kok rumahnya kayak ada yang jaga, siapa ya? Rumahnya Widya. Yang di luar. Rumah Widya. Yang di luar siapa? Iya itu emang itu gue udah bilang sama Widya, kayak yang depan rumahnya ini juga nggak sih, di ruangan tamunya itu yang di belakang TV tuh. Nah gue tuh waktu itu bilang ke Widya kayak itu cari di situ ada rambutnya tuh kayak di apa namanya, bentuknya tuh kayak bola gitu, dibentuk gitu. Ya itu yang gue suruh hancurin. Dihancurin nggak sih, Wit? Belum ketemu lagi. Emang ada aku ketemu kan? Asyat Tuh. Iya, itu mungkin gue kayak digulung-gulung. Rambut digulung-gulung, Be. Nah, aku itu juga udah pernah lihat disebutin di buku banget. Kan nggak tahu. Sekarang nggak tahu kemana ini. Makanya kalau gue ngomong langsung dicari, Wit. Soalnya biasanya
kalau udah ketahuan dia pasti pindah. Soalnya ini ya, sorry to say ya, emang bapak lo sengaja mindahin sih, Wit. Pasti dia marah kalau tahu gue sering baca-baca di situ. Orang gue aja waktu itu dikejar-kejar sama punya bapak lo, kan lo tahu sendiri, sampai gue Bang gedek. Misteri, cek PC bang. Yang di depan rumah ada apaan sih, Kak? Kalau yang depan rumah tuh lebih kayak ini sih sebenarnya, orang tinggi gitu, terus gitu kayak meluk rumah lo gitu, itu sih yang seremnya. Penguasa. Mau gue citakin nggak tuh? Ada Yang belum. Kenapa? Lah itu udah yang di depan rumahnya mau gue citakin kagak? Pengen banget gue citakin anjing. Di rumah ada apa? Mukanya ngeselin nih, sumpah yang di depan rumahnya weh. Iya. Lah, Widya, lah kan lu tadi suruh gua ke sana ya kan. Lu tahu gak gua di mana? Lu tahu Di kan mana? gua di mana? Di kamar malu. Di kamar malu, Wit. Enggak, gua keliling-keliling doang gua. Sombong banget emang. Lu ngapain di kamar maknya gitu. Enggak, yang paling serem tuh ini deket dapur. Kalau di dia. mana? Aku mah ada deket kamu. Ini ku peluk. Gimana masih ada nggak bang? Nah, si kakek. Itu kakek dapat dari mana, weh? Keturunan. Taruh bentar. Keturunan sama macannya. Udah cuy, bukan apa-apa nih. Waktunya lu lihat deh. Lu lihat jamnya. Ayo udah ya. Ada apa dengan jam, weh? Gue tidurnya jam 8 jam 9 pagi, weh. Tapi kayaknya udah pergi ya. Ya. Bang Misteri udah pergi ya kayaknya ya. Kagak sih kalau pergi. Cuma agak menjauh doang. Soalnya lu nya sendiri kan aman-aman aja kan sama ini. Iyalah, kalau gak ada acara yang bikin inian sih aman aja. Ini kalau dipanggil ya nurut. Enggak, soalnya yang si kakek itu datang cuman pas lo kenapa udah kelar. Tapi gue ada pengalaman cerita tuh bang sama yang macannya bang. Anjir, baru kenal. Tapi lucu bang. Yang macannya itu hewan piaraan yang udah lama hilang bang. Mau kenalan sama macan gua? Enggak, gue lagi ngomong serius. Ntar dulu. Gak usah dibahas kayak gitu. Enggak. Kan gini ceritanya. Enggak, kalau lu mau kenal sama harimau gua, bawa ini ke rumah lu. Gak usah. Enggak, gini kan pas lagi inian kan pertama kalinya itu ketemu kakeknya. Itu kakeknya cerita gini terus nggak lama, ada berapa bulan tuh gue ketemu macan. Nah macannya ini kayak linglung kayak gitu, kayak nyari inian. Yang megang gue siapa, yang ini siapa. Pas ditanya bener-bener, iya bener nyariin kakek ini. Udah berapa tahun kayak nggak ketemu gitu. Bang Misteri, kalau lu ngeliat gue ada apaan Bang Misteri? Anjay. Guanya aja, lihatnya di gua aja ya, yang ada di gua. Gak usah yang ada di rumah gue, because di rumah gue ya banyak, jadi gak usah ditanyain. Yang ada di gua aja. Lah padahal kan lebih asik yang di rumah lu daripada yang punya lu. Enggak, justru yang di gua itu adalah yang kenapa gue itu banyak berani sama setan-setan yang ibarat ya orang bilang itu terkuat dan lain-lain gitu ya. Nah, gitu loh dia. Soalnya yang di rumah lu ada satu gede, dia nggak mau dilihat sama sembarangan orang. Nah, iya. Itu yang lebih seru daripada yang dipunya lo, maksud gue itu. Kalau di rumah gue sendiri auranya gimana? Sebenarnya gini, Cang. Itu tuh di tempat itu tuh hanya beberapa tempat yang ada aura seremnya, terutama yang ada di kamar belakang sih menurut gue. Enggak, kamar belakang. Iya. Di kamar belakang memang itu yang agak-agak creaky gitu loh, kayak
harus Posisi jadi perhatian mananya? penuh gitu. Di belakang. Jadi gini, 1, 2, 3 kamar kan rumah lu ya? 4. Ih, mana lagi anjir? Perasaan gue ngeliat cuma 3 dah. Ada satu lagi. Ada 4. Yang satu paling belakang yang kan bagian Ini ruang dekat kamar tamu. mandi. Ini dekat Bukan. kamar mandi. Bukan. Yang satu lagi emang nggak bisa dimasukin Wi, kalau salah lo pakai roket sukmo. Oh iya sih. 4. Emang lo nggak bakal bisa ngeliat soalnya ada yang Oh, jagain situ. I know. Kayak ya sama aja sih sama. Nah gini, jadi balik lagi ke gue ya, kalau gue itu sampai yang orang ibaratnya kayak orang pintar pun kalau misalkan nyantet gue tuh terlalu Balik sendiri. gitu. Balik sendiri karena emang katanya gue tuh berat banget gitu, saking kalau yang teman-temannya Agis lihat gitu, ilmu gue tuh ilmu putih jadi susah gitu. Lia. Oh iya. Nah, lo kan ngomong gitu ya kan. Ya udah gini aja, gimana yuk? Coba gue kirim satu kalau cara lo kuat, gimana? Ya enak aja lo niat mau jatin gue. Iya. Enggak. Kenapa Bang Hendro? Kontrakan aku pengen di ini dong. Share gambar coba Bang. Tadi gue bilang gini kan, Bang Daki kan kayak ngeliatin rokoknya gitu, terus gue bilang kayak biasanya ada pocong nih, terus ada orang yang lagi ngejulurin lidah gitu kan. Bang Daki langsung takut anjir ya. Bukan, emang apa sih, baru Andromeda baru ini. Kalau misalkan di kontrak ini kan baru beberapa bulan, temuan mereka tuh masuk terus gitu. Beda Sebelumnya sama yang dulu. enggak gini. Sebelumnya mohon maaf kalau salah mau ngomong, itu mungkin jangan ditelan ya bang. Suaranya mendem. Oh iya, ada yang mau gue obrolin nih, kayak sekarang kan udah lewat dari jam 12 malam. Ya, gue sih sebenarnya bukan gak mau main ke rumahnya Bang Dati sih, tapi untuk menghindari hal-hal yang kalau kayak gini deh, Incang lu mending gak usah ikut buat main gitu, kayak takutnya lu gak balik. Oke Incang. Yo. Lah emangnya siapa yang lu sendirian? Coba lu lihat pegang lu siapa? Siapa? Dari tadi gua ngintilin lu bang, kayak lu ngomong Siapa? sendirian. Si Lia. Oh. Kalau gue mah biasa aja. Ya dari tadi gua ngintilin lu ngomong sendirian. Mohon maaf, gua dipegang lu kagak dianggap bang, kayak. Wit, aku pernah loh Wit baca dia Wit. Dia kan yang Rukiah kan Wit. Iya, itu aku pernah baca, masa aku lupa sih. Lia. Lupa. Oi. Lia. Lu bisa ngeliat gak? Lu bisa ngeliat gak kembaran gua di mana? Kembaran. Gue beneran ada, gua ada kembaran. Bisa ngeliat nggak di mana? Tapi kalau yang gue lihat sih dia malah kecil sih orangnya. Tapi kalau pas lagi tower, tapi dari jauh kita cuma oke, biarin aja. Soalnya Waktu kecil ya lu ditinggalnya ya? bukan Iya, bukan waktu kecil, akhir-akhir ini gua ditinggal. Gua dipakerin soalnya. Gua dipagerin karena biar ngindarin si kembaran itu. Soalnya kalau salah gua lagi ngamuk, kayak bukan gua, padahal bukan soal si kembarannya, tapi ada lagi yang satu. Tapi Tapi yang menurut gue yang ada di lo yang paling parah ini, yang apa namanya? Dia tuh tampangnya tuh kayak kakek-kakek. Terus jenggotnya tuh panjang banget. Jenggotnya panjang banget. Nah dia ini yang parah sih, kalau kayak yang apa-apa tuh suka ngedistract lo untuk melakukan sesuatu yang lebih jahat ke orang lain gitu. Ini dia menurut gue jadi perhatian besar dibanding dengan macan atau dengan apa sih namanya,
dengan Nah ini, kalau soal si kakek kan ada si nenek, weh. Gue jadi nggak masalah. Enggak, tetap. Tapi yang itu tetap aja tetap sama-sama mengganggu lo. Catering kode. Si kakek maksud lo kakek yang di pojok kanan kamar gua?